Seberang tuh ada orang anak kecil, hitam badannya, botak. Gue center, gue make sure nih, ini orang bukan, gue make sure bener anak kecil. Pengalaman paling serem. Yang di mana lokasinya? Gue dulu pernah di Mall Serpong. Oh, Tangerang itu ya? Tangerang. Iya, tahu. Pernah di Mall Serpong. Jadi waktu itu gue udah selesai ngonten, gue udah rekam, gue udah closing. Tapi ada kan namanya mall itu kan gede banget. Dan gue waktu itu nggak semua gue telusurin juga, nggak semuanya gue telusurin. Jadi gue cuma dapet dua part doang waktu itu, cuma 2 video doang masing-masing. Durasi berapa ya? Nggak nyampe 30 menit lah. Total tuh 40 menitan lah. Gitu total dari 2 video. Ada banyak spot yang belum gue telusurin di situ. Jadi udah gue selesai closing, gue masih kepo. Wah, lantai ini gue belum telusurin ya. Lantai 3 ini belum gue telusurin loh hati gue. Gue belum ke bagian toiletnya, gue kepo. Gue naik nih ke atas. Tapi nggak ngonten, nggak rekam kamera. Gue naik ke atas. Jadi itu mall bentuknya kan ada hall di tengah-tengah. Jadi dari sisi gue bisa ngeliat ke seberang sisi sana. Cuma dipisahin pagar gitu kan. Gue ngeliat di seberang tuh ada orang. Ada orang anak kecil, hitam badannya, botak. Gue center, gue make sure nih, ini orang bukan, gue make sure bener anak kecil. Tuh anak ngeliatin gue langsung ngejar, jadi dia muter sana ngejar gue, lari gue langsung, gue lari nyari eskalator. Gue langsung nyari eskalator kan. Enggak seriusan bang? Seriusan, demi Allah ini kejadian beneran. Sayangnya nggak kerekam karena emang gue lagi udah selesai, gue udah closing. Dia lari ngejar gue, larinya cepet banget. Gue lari, pas gue lari, gue kedengeran tuh suara langkah di belakang ngejar gue. Tapi pas udah deket, gue balik ke belakang sambil lari, gue noleh ke belakang. Merinding gue. Jadi namanya mall udah kosong ya. Jadi kan lantainya tuh kayak banyak sampah segala macem. Dia lari itu kayak keseret-seret sampah, kayak ada langkah orang lari dan keseret-seret tuh sampah. Jadi itu keseret-seretnya mas, gue ngeliat ada orangnya udah hilang, wujudnya nggak ada. Jadi wujudnya itu gue cuma lihat pas gue center itu ada wujud, gue lihat dia lari ngejar, muter, gue lari, cepet banget larinya. Ternyata dia nggak, gue kan kepikirannya, wah dia nangkep gue nih, udah deket nih. Pas gue ke belakang ternyata dia cuma ngelewatin gue doang, langsung begitu. Itu anjir itu bener-bener wah. Tapi nggak record ya? Hah? Nggak record, sayang banget ya. Sayang banget. Lumayan tuh jadi konten tuh. Iya, kalau beneran wah gokil sih itu kursi goyang bakal lebih iya dari ini pasti dari itu lewat. Iya, karena itu karena kalau sampai kerekam, apalagi sosoknya kerekam tuh anak kecil hitam kayak orang gimana sih habis gosong dibakar gitu. Serem banget. Tapi lu tahu itu sejarahnya, itu tahu kenapa mall itu terbengkalai? Tahu sih, tapi emang gua nggak ceritain. Karena itu masalah apa ya? Karena ada kesalahan dalam izin apa gimana gitu. Akhirnya mallnya diambil alih sama Pemda. Tapi gini, sepanjang lu konten horor ini, lu ini dulu gak sih apa sih namanya? Kayak gue mau kesini nih, gue cari tahu dulu sejarahnya kayak gimana, atau udah deh spontan aja? Kalau sejarah itu pasti gue cari tahu, pasti gue cari tahu. Cuma kalau menurut gue nggak layak untuk dipublish, gue nggak akan ceritain. Karena kan ada beberapa, misalkan rumah kosong sejarahnya dulu pemilik rumah ini pernah ada pesugihan misalkan gitu, pernah ada pesugihan, terus begini bla 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 bla. Menurut gue itu nggak perlu dipublish, karena itu merusak nama baik si punya rumah dong, gitu kan. Takutnya keluarganya ada yang nonton dan nggak terima, gitu. Jatuhnya juga kan jadi fitnah, karena kan gue cuma denger doang, belum tahu kepastiannya. Urban legend lah ya, ya pindah-pindah, ya namanya cerita lah. Kalau kayak mitos-mitos di rumah ini ada penunggu ini gue ceritain. Nggak apa-apa, itu gue ceritain. Cuma kalau sejarahnya kenapa terbengkalai, gue kalau sejarahnya mungkin orangnya meninggal sampai nggak ditempatin lagi masih oke. Karena itu bukan aib gitu. Tapi kalau kayak aib dia dulunya pernah merkosa orang di sini, itu nggak mungkin gue ceritain dong. Karena itu bisa merusak nama baik si punya rumah. Sementara kita udah ngambil keuntungan dari rumah yang kita explore. Kayaknya nggak fair kan, gue nggak akan ceritain hal itu. Yang paling serem yang tadi di Serpong tuh berarti? Iya. Yang mall-mall itu kan? Ada lagi gak yang kayak lu kuntilanak atau bayangan-bayangan kayak gitu? Itu gini bang, lu ngeliat atau ketika lu explore itu halusinasi atau gimana sih bang? Kalau halusinasi sih pasti sih, karena apalagi dulu namanya pengalaman belum banyak. Halusinasi itu pasti ngeliat apa aja
Lu ngelihat cuma kain doang kegantung, lu ngeliatnya kayak pocong. Udah serem duluan, udah takut duluan, mundur. Tapi kalau lu paksain samperin pas lihat anjir kain ternyata. Kayak gitu tau nggak? Ternyata cuma kain. Itu halu kan yang kayak begitu. Tapi ada momen dimana misalnya udah emang udah kerekam, tapi pas gue lihat hasilnya, apaan ya? Ini beneran makhluk halus nih. Ini beneran makhluk halus. Gue belum lama sih, baru minggu kemarin gue ke daerah Cianjur. Iya. Ke daerah Cianjur minggu kemarin. Videonya juga belum tayang sebenarnya. Masih gue simpen aja. Itu gue ngeliat kayak bayangan pocong terbang. Gue nggak tahu halu apa enggak, yang jelas emang mental gue udah jatuh di situ. Karena udah banyak banget kejadian. Pohon gerak-gerak sendiri, daun gerak-gerak sendiri, terus suara ketawa Sering banget dong kayak gitu. Iya, di tempat itu. Di tempat itu. Jadi dari awal gue explore, gue emang udah banyak dapat gangguan. Wah, itu udah mental gue udah jatuh banget. Tapi gue masih paksain kan. Paksain paling enggak gue dapet durasi 20 menit ke atas gitu. Jadi mesti gue paksain. Walaupun sebenarnya gue udah jatuh nih mental, tapi gue paksain terus sampai ke titik gue ngelihat bayangan kayak pocong terbang. Down tuh langsung situ. Di situ down, lari gue. Bodo amat. Mau gue halu, mau enggak, yang jelas bodo amat. Gue lari dulu. Lihat hasil videonya. Hasil videonya bener bayangan. Ini apa ini? Ini bukan halu gitu loh. Beneran bayangan putih terbang ke atas. Tapi gini, setelah lu horor, setelah lu nonton kayak gitu, ada nggak? Kalau gue jujur ya, ketika gue takut, yang tadi dibilang mental mungkin agak kena lah. Kayak gue tuh merasa diikutin. Gitu loh, kayak misalnya gue di jalan sepi atau dekat kuburan atau segala macam, gue tuh kayak ada yang ngikutin gue nih, kayak ngikutin gue nih. Nah, lu selama ngonten horor kayak gitu, ngerasa gak kayak ada yang ngikutin? Atau ya udahlah karena udah terbiasa, udah mata nih. Sering sih. Kalau ngerasa sih sering, tapi ya karena emang udah terbiasa, bodo amat. Itu hal-hal yang lumrah menurut gue sih, yang kayak kalau misalnya kita merasa diikutin, menurut gue hal yang lumrah. Soalnya kayak gini bang, gue di rumah gue ya, pure ya di rumah gue, dan istilah gini, lu ngerasa gak sih kalau misalnya kita udah tahu sesuatu dan itu bikin kita takut, karena sering bikin kita takut, kita jadi bete dan bodo amatan. Iya, ya kan? Begitu modelnya. Di rumah gue gini bang, dari SD sih. Kebetulan gue di SD waktu itu gue tinggal di lantai 2, tidur di lantai 2. Nah sekarang pas gue udah kuliah, beres kuliah, kerja segala macem, gue tidur di lantai 1. Kayak gitu. Nah setiap gue tidur ini, nggak setiap hari sih, kadang-kadang itu di lantai 2 rumah gue itu gini nih, ada yang jalan, pasti ada yang jalan. Awal-awal gue dulu takut, anjir siapa nih kan, bilang bokap bukan, nyokap bukan, pasti udah pada tidur kan. Sekarang nih bang, saking betenya gue ke atas, gue samperin, gue mau tidur bray. Pintu kamar bokap kekunci, pintu adek gue kekunci, ya kan, gue mau tidur bray. Tetep kayak gitu, bunyi lagi, suaranya kayak orang jalan. Akhirnya udah bodo amatan, dan sekarang kayak ya udah bodo amatan. Lu sering, berarti lu udah di posisi itu sekarang. Udah kayak bodo amat lah. Ya kan, karena udah istilahnya bisa dibilang dari sini lu bisa dapat pendapatan juga. Itu yang paling utama. Itu yang paling utama, gue yang dapat adsense lah, pendapatan atau kayak gimana ya kan. Nah serunya ini di Kadafi ini, gue sering tuh kayak gue jarang nonton film konten dia kalau misalnya malam-malam, pasti gue nonton siang-siang ya kan. Gitu ya. Terus abis itu gue nonton gini, gue gini bang, kalau misalnya nontonnya tuh gue liatin komen-komennya, itu pasukan emak-emak, keluarga, gadis, janda, itu banyak banget deh yang suka sama kontennya Davi nih, ya kan? Itu pasar lu atau emang kebetulan aja bang? Kebetulan sih kalau menurut gue, sebenarnya gue nggak menargetkan pasar gue tuh ke emak-emak, enggak. Justru pasar gue sebenarnya ke laki-laki sebenarnya. Dan sebenarnya kalau lu ngelihat di statistik kreator gue, kreator studio, itu perempuan itu cuma 45%, laki-laki 55%. Jadi sebenarnya tetap laki-laki lebih banyak. Cuma laki-laki itu biasanya nonton ya udah gue nonton doang. Males gue komen-komen. Perempuan beda. Perempuan tuh resep, seneng komen-komen gitu loh. Supaya apalagi nonton juga supaya nggak terlalu serem, baca komen-komen. Kalau laki-laki kan lebih fokus ke kontennya. Betul. Gitu, makanya lu jarang nemuin komen laki-laki. Jarang emang. Lebih banyak perempuan. Mama, ngobrol nih sama keluarga, temen-temennya itu sering banget tuh Instagram. Gitu modelnya. Ya kan? Tapi lu udah punya kasarnya gini lah. Di subscriber Kadafi ini sekarang 60.000 ya. Iya. 60.000. Jumlah viewersnya tuh nggak jomplang jauh banget guys. Ya kan, jadi ya rata lah. Semua video Kadafi itu yang gue lihat
di atas 20.000 atau 15.000. Jadi rata, nggak semua satu video yang viral terus yang sisanya melempem, enggak. Ya kan, jadi semuanya pukul rata lah friend ya, bener gak? Nah, terus habis lu konten horor kayak gitu, sering nggak kalau misalnya habis pulang nih kayak, aduh ketempelan nih? Alhamdulillah nggak pernah. Enggak, itu suges atau gimana menurut lo? Iya suges juga. Suges juga. Kalau menurut gue. Dan gue nggak tahu gue pernah ketempelan atau enggak, karena gue juga nggak tahu ciri-ciri orang ketempelan seperti apa. Jadi gue nggak tahu apakah gue ketempelan atau enggak. Tapi katanya orang ketempelan tuh punggung berat katanya, gitu kan katanya. Jadi kalau gue pulang rasa kayak punggung berat, gue lebih ke mikirnya capek doang sih. Iya, karena gue kalau konten emang capek, emang jujur gue capek. Jadi gue mikirnya ini karena kecapean. Gue nggak berpikir itu ketempelan. Tempat yang paling ekstrim, yang ribet banget, yang banyak apa sih namanya, yang pohon pohon itu segala macam, atau yang banyak ranting-rantingnya itu di mana menurut lo? Ya sejauh ini tempat yang paling ekstrim itu di Sentul sih, Villa Buana itu. Jadi satu komplek kosong, mati satu komplek. Iya. Kosong. Iya, itu ada. Yang waktu itu sama Fajar bukan lo? Bukan ya? Bukan. Gue sama Charlie waktu itu. Sama Charlie. Itu lo explore semuanya atau? Enggak semua lah, gila kalau semua. Gede banget itu soalnya. Kenapa nggak lo beli aja tanahnya, Bang? Itu gede banget. Lu dari masuk ke dalam, dari gerbang sampai ke lokasi yang gue explore, rumah gue explore lagi itu jauh banget. Lu kalau jalan kaki nggak bakalan sanggup. Jauh banget. Berarti lumayan luas. Ada jarak 5 kilo kali. Anjir. Dari gerbang ke lokasi yang mau gue explore rumah gue. Gede banget dong. Gede banget emang, gede banget. Dan tapi lo explore setengahnya atau satu objek gue aja? cuma explore di situ ada 3 rumah yang berderet, 3 rumah itu doang yang gue explore. Nemuin apa lo di situ? Biasa lah ya. Sebenarnya gue nggak nemuin apa-apa sih ya. Cuma ya kalau lu nanya ekstrim, itu ekstrim karena mungkin banyak, kalau menurut gue bisa jadi banyak ular. Bahaya gitu loh. Kalau ekstrim, iya ekstrim. Tapi kalau masalah angker atau enggaknya, gue nggak terlalu ngerasa sih, nggak terlalu angker. Yang paling yang menurut gue ekstrim dan angker mungkin di kemarin tuh, yang di Caryu tuh, Villa. Caryu di mana tuh? Cianjur, perbatasan Cianjur Jonggol. Lu kesana sama tim atau emang sendiri atau gimana? Gue waktu itu diajak sama channel Margo Jaya, channel orang setempat. Jadi ada YouTuber setempat situlah. Berarti lu jadi gestarnya lah ya. Aduh, Kak Davi sering banyak jadi ini nih dia nih, jadi tamu di tempat kreator horor ya kan. Tapi BTW sebelum lu konten lu izin dong. Izin pasti. Ya kan, karena itu yang paling penting menurut gua. Iya, penting. Minta izin secara secara oke, iya. Jadi waktu izin ke ibaratnya kalau ada makhluk penunggu dulu. Lah, gitu ya. Itu pasti dong. Iya. Enggak dong. Tapi sama warga juga izin sekitar. Ya, sama warga pasti. Kalau sama warga pasti. Kopi atau gimana segala macam, beliin kopi. Enggak. Ya, gue langsung hubungin ke ini sih, ke misalkan dari satu daerah ada ketuanya gitu, yang dituakan gitu, entah itu RT, RW atau ketua pemuda mungkin, kayak gitu pastilah. Tapi gini bang, gara-gara lu juga banyak tempat-tempat horor yang ditutup. Bukan ditutup sih sebenarnya bukan ditutup, lebih ke dikomersilin akhirnya. Iya, seriusan dikomersilin. Iya. Apalagi TV ya. Iya, apalagi kalau TV. Jadi dikomersilin ya. Awalnya sebenarnya nggak dikomersilin. Awalnya itu kayak misalnya gue selalu mencoba mencari tempat-tempat baru, tempat-tempat baru yang belum dieksplor sama YouTuber manapun. Yang nggak kesentuh lah. Gue ke situ, terus gue izin sama entah itu RT RW-nya atau mungkin ada penjaganya gitu kan, yang ngurus atau segala macem. Awalnya ya udah silahkan. Awalnya paling gue ngasih uang rokok atau pulsa gitu kan, nggak dipatok. Cuma semenjak gue ke situ, videonya terpublish, banyak YouTuber yang pengen ke situ juga. Karena udah keseringan, mungkin orang jadi kayak mungkin jadi berpikir orang Indonesia biasalah, wah bisa dimanfaatin nih. Karena udah keseringan, bisa dimanfaatin nih, akhirnya dikomersilin. Gitu. Sampai gini bang, kejadian yang paling apa sih namanya yang gue tahu ya, yang setelah lu datang itu ditutup, bukan ditutup yang tadi lu bilang komersil kayak panti jompo kan, ya kan? Itu masih boleh kesana nggak orang? Masih boleh, tapi izinnya lebih ribet karena lu mesti izin ke RT RW, mesti ada tanda tangan, jadi kayak ada surat pernyataan
gitu. Terus yang kedua Hotel Genggong. Hotel Genggong malah sekarang katanya Udah rubuh ya. hancur, udah hancur. Gue kan lewat tiap hari bang. Gue lewat tiap hari udah hancur itu. Udah hancurin. Udah hancur. Nah terus dulu nih bang, gue punya cerita Hotel Saida. Menara Saida. Menara Saida. Dulu itu awal-awal 2010 2000 berapa lah kasarnya, kalau lu mau kesana ya udah kesana aja main kan Iya. lantai lantai 32 lah kalau nggak salah, sempet rame lah zaman 2015 2010 gitulah. Nah kesini siapa minta rokok? Oh gitu. Iya, siapa minta rokok? Sekarang malah nggak boleh sama sekali. Nah iya, siapa minta rokok, abis siapa minta rokok ya dikasih lah. Saya kan ya kita inilah istilahnya ngasih dia, jagain kita juga kan. Kesini nambah bang, satu orang ditarifin katanya, ya kan? Katanya dulu satu orang gocap atau segala macam. Kesini ya nggak boleh. Nggak boleh. Kayak gitu. Padahal itu tempat spotlight banget, itu bagus banget itu buat ini. Nggak tahu karena gue belum pernah ke situ. Iya. Kalau Jadi gue belum nggak bisa mengukur. Kadang gini, kadang ada satu lokasi nih, lu ngasih referensi ke gue, ini tempat serem bang, gitu. Ini tempat serem bang, paling serem di kampung gue. Coba lu explore. Pas gue explore, menurut gue nggak serem. Karena standar serem orang berbeda-beda. Iya betul itu. Kalau orang awam ngelihat rumah kosong aja udah serem, serem. Parah. Gitu kan, kalau orang awam yang nggak pernah explore tuh ngelihat tempat kosong, rumah kosong aja baru kosong seminggu 2 minggu aja orang, rumah kosong serem. Tapi kalau buat gue, ya udah biasa gue kayak gitu. Udah biasa, karena ya? gue pernah ke tempat yang lebih parah gitu loh. Jadi ngelihat tempat kayak begini, ini biasa aja nggak serem. Yang tadi berkali yang gue bilang kayak lu saking seringnya sama serem udah bete udah jadi ya, apa sih? Ya gitu. Makanya banyak yang bilang Menara Saida katanya serem gini-gini. Gue nggak bisa bilang itu serem karena gue belum ke situ. Kalau gue ke situ mungkin gue baru bisa ngerasain. Bisa jadi yang menurut lu serem ternyata pas gue situ anjingnya nggak serem gitu. Di rumah Bandung ya. Katanya dulu ada anak bayi yang direbus bareng sama kentang.